Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walaupun masih masa pandemi virus corona. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai teman saya, tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Natalisa Paramita Limbong, dan di sebelah saya ada Kevin yang berprodi pendidikan bahasa Inggris dan bersemester 4. Oke, semester 4, sama-sama semester 4. Nah, baiklah, Kevin, mengenai kuliah online pada masa pandemik virus corona ini, kira-kira bagaimana perasaan Kevin saat menjalani kuliah online? Agak-agak berat sih, karena tidak face to face. Iya, tidak bisa bertatap muka. Sedangkan kita face to face saja kadang tidak paham. Sulit memahami ya. Iya. Apalagi tidak berjumpa langsung dengan dosennya, menerima materi. Oke, baiklah. Apakah semua ujian akhir semester ini sudah dijalani? Sudah semua? Ada yang belum. Oh, ada yang belum. Berapa lagi, Vin? 2 Oh, lagi. ada 2 MK lagi yang belum ya. Kira-kira ini apa yang paling Kevin rindukan saat kuliah sebelum ada virus corona ini? Banyak juga sih. Banyak. Boleh disebutkan yang banyak itu apa saja? Apa aja? Suasana di kelas, Oh, suasana di kelas, lalu ngumpul bareng, makan di kantin. makan di kantin. Ya. Mungkin rindu juga berebut bus ya. Iya. Nah, Kevin, kira-kira harapannya bagaimana untuk semester depan? Mengingat bahwa aturan pemerintah semester depan itu tetap dilaksanakan kuliah online ya. Padahal kita yang di Kota Tanjung Pinang ini sudah masuk ke zona hijau gitu. Tanggapannya, Vin? Jadi tanggapan saya itu untuk Tanjung Pinang karena itu kota kecil. Jadi ada baiknya kita belajar online juga. Karena kalau face lagi mana tahu Menyebar lagi. iya menyebar lagi. Oke. Baiklah, sekian wawancara saya dengan Kevin. Semoga teman-teman semua tetap menjaga diri agar tidak menularkan atau tertular dengan virus corona. Terima kasih. Dalam berbahasa terjadi proses mengeluarkan pikiran dan perasaan dari otak secara lisan dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat. Otak menerima dan memahami masukan bahasa melalui telinga. Fungsi otak dan alat bicara yang baik akan mempermudah berbahasa dengan baik. Namun, mereka yang memiliki kelainan fungsi otak dan alat bicara tentu akan mengalami kesulitan dalam berbahasa baik secara produktif maupun reseptif. Inilah yang disebut dengan gangguan berbahasa. Ditinjau dari asalnya, gangguan berbahasa dapat dikategorikan dalam 2 kelompok. Yang pertama, gangguan berbahasa yang berkembang, artinya gangguan akibat kelainan yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, gangguan berbahasa yang diperoleh, artinya akibat stroke, operasi, penuaan, maupun kecelakaan. Nah, berdasarkan video saya sebelumnya mengenai wawancara dengan narasumber saya Kevin, dapat kita perhatikan bahwa dia memiliki gangguan berbahasa yang berkembang, yaitu karena lahir prematur. Kelahiran prematur ini merupakan kelahiran yang terjadi sebelum waktunya atau sebelum minggu ke-37 dengan berat badan yang rendah.
Salah satu gangguan yang dialami anak lahir prematur yaitu bahasa, termasuk pemahaman kalimat, mengekspresikan diri dalam bahasa, mengolah kata, artikulasi, atau pengucapan. Penyebab terjadinya kelahiran bayi prematur secara umum bersifat multifaktorial, sesuai dengan situasi dan kondisi si ibu. Beberapa penyebabnya bisa melalui faktor ibu, faktor janin, faktor plasenta, dan faktor sosial ekonomi. Nah, untuk mewujudkan generasi prematur yang berkualitas, orang tua berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dasar anak dengan tepat dari segi asah, asi, dan juga asuh. ASA berupa stimulasi anak sesuai usianya untuk mengasah kemampuan motorik, sensorik, kognitif, sosial, dan bahasanya. ASI diberikan orang tua melalui kasih sayang, sedangkan ASU didapatkan dari pemberian air susu ibu, nutrisi seimbang, imunisasi lengkap, serta pemenuhan kebutuhan sandang dan papan. Nah, bagaimana solusi mengatasi gangguan berbahasa yang satu ini? Solusinya yaitu dengan terapi wicara. Terapi wicara inilah yang nantinya akan membantu meningkatkan berbahasa dan mengekspresikan bahasa. Mengembangkan dua hal untuk hasil yang optimal. Yang pertama, mengoptimalkan koordinasi mulut agar menghasilkan suara untuk membentuk kata-kata. Yang kedua, mengembangkan pemahaman bahasa dan upaya mengekspresikan bahasa. Tapi wicara ini tidak akan membuat si penderita mengalami kesembuhan total. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari narasumber, dia di rumah sering melatih diri mengucapkan kata per kata dan juga berteriak untuk melatih otot wajah agar tidak terlalu kaku. Sekian pembahasan saya mengenai gangguan berbahasa. Apabila ada salah dalam pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih.